Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Dipurwanti dengan NIM 240020030. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait strategi intervensi, perencana intervensi, dan kriteria perencanaan yang efektif dalam pengembangan organisasi. Materi yang pertama yaitu strategi intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu diagnosis. Pencairan kesenjangan kinerja disebut diagnosis. Kesenjangan ini membantu mengetahui di mana kinerja klien kurang dari yang diharapkan. Untuk diagnosis akurat dari skenario saat ini, harus ada hubungan yang dapat dipercaya antara konsultan dan klien. Yang kedua yaitu merancang intervensi pengembangan organisasi. Diagnosis mengarah pada perancangan strategi intervensi pengembangan organisasi yang berbasis masalah. Sasaran strategi intervensi pengembangan organisasi dikembangkan agar memiliki kaitan langsung dengan sasaran bisnis. Merancang strategi intervensi pengembangan organisasi merupakan solusi terbaik menguraikan hasil spesifik dan peran setiap komponen dalam keseluruhan proses. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi intervensi pengembangan organisasi. Desain merupakan cetak biru pengembangan strategi pengembangan organisasi. Strategi intervensi pengembangan organisasi dirancang dan dikembangkan dengan tujuan evaluasi. Oleh karena itu, pengembangan strategi intervensi pengembangan organisasi merupakan langkah penting karena terkait langsung dengan hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu implementasi strategi intervensi pengembangan organisasi, yaitu tindakan yang dilakukan dan akan terjadinya evaluasi kemajuan. Penerapan strategi ini membutuhkan energi dan kreativitas tingkat tinggi dari para peserta. Para peserta perlu memiliki gambaran yang jelas tentang perubahan dan peran mereka di setiap langkah. Oleh karena itu, umpan balik yang bermakna membantu memperkuat akuntabilitas agar proses menjadi efektif. Yang kelima yaitu evaluasi. Hal ini dapat dipelajari dengan memahami dampak setelah menerapkan strategi pengembangan organisasi. Hal ini dilakukan dengan memeriksa umpan balik langsung atau pembelajaran melalui proses atau dengan mengevaluasi kinerja. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Selanjutnya itu cara merancang intervensi pengembangan organisasi yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah sederhana untuk membantu Anda merancang intervensi pengembangan organisasi yang efektif di organisasi Anda. Yang pertama yaitu mulailah dengan diagnostik menyeluruh. Lakukan penilaian mendalam terhadap organisasi Anda untuk memahami tantangan terbesar Anda. Anda dapat melakukannya melalui intervensi diagnostik, misalnya dengan mengumpulkan umpan balik karyawan, data kinerja, dan melakukan evaluasi budaya organisasi. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan dan KPI yang jelas untuk apa yang ingin Anda capai. Pastikan Anda menetapkan metrik yang jelas dan terukur yang selaras dengan tujuan Anda, sehingga Anda dapat melacak kemajuan Anda. Misalnya skor keterlibatan karyawan, tingkat produktivitas, dan tingkat pergantian karyawan. Yang ketiga yaitu libatkan pemangku kepentingan. Libatkan pemangku kepentingan utama dari semua tingkat organisasi untuk perencanaan dan implementasi. Hal ini penting untuk memastikan keterlibatan dan menanggapi berbagai perspektif. Yang keempat yaitu sesuaikan intervensi. Sesuaikan intervensi pengembangan organisasi dengan kebutuhan dan konteks unik organisasi Anda. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, struktur, dan tantangan khusus industri apapun yang Anda hadapi. Yang kelima yaitu evaluasi dan ulangi. Langkah terakhir adalah terus memantau intervensi Anda, sehingga Anda dapat menilai dampaknya melalui KPI yang Anda tetapkan. Gunakan temuan Anda untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan demi keberhasilan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu perencanaan intervensi dalam pengembangan organisasi. Tahapan perencanaan intervensi dalam pengembangan organisasi yaitu yang pertama, diagnosa masalah organisasi.
Langkah awal adalah mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu yang menghambat kinerja organisasi. Diagnosis ini harus didasarkan pada data yang valid dan mencerminkan persepsi serta pengalaman anggota organisasi terhadap permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Berdasarkan hasil diagnosis, dirancang intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana ini mencakup tujuan yang spesifik, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan metode evaluasi. Yang ketiga yaitu implementasi intervensi. Pelaksana intervensi dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi yang relevan. Penting untuk memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses perubahan ini. Yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Setelah implementasi, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas intervensi. Umpan balik dari anggota organisasi digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu kriteria perencanaan yang efektif. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Intervensi harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan didasarkan pada informasi yang valid. Anggota organisasi perlu diberikan kesempatan untuk membuat pilihan yang bebas dan terinformasi serta menunjukkan komitmen internal terhadap perubahan. Yang kedua yaitu berbasis pengetahuan yang valid. Intervensi sebaiknya didasarkan pada pengetahuan yang telah terbukti efektif dalam menghasilkan hasil yang diinginkan. Hal ini memastikan bahwa tindakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat. Yang ketiga yaitu transfer kompetensi manajemen perubahan. Intervensi yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga meningkatkan kapasitas organisasi untuk mengelola perubahan di masa depan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan anggota organisasi dalam manajemen perubahan. Kesimpulannya yaitu, strategi intervensi dikembangkan melalui diagnosis yang akurat terhadap kesenjangan kinerja, perencanaan solusi yang relevan dengan tujuan bisnis dan pelaksanaan yang melibatkan energi, serta komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi. Dalam merancang intervensi pengembangan organisasi yang efektif, dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap kondisi organisasi, penetapan tujuan, dan indikator keberhasilan yang jelas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penyesuaian strategi terhadap konteks organisasi. Perencanaan intervensi yang baik ditandai oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi, berbasis pengetahuan yang valid, dan mampu mentransfer kompetensi manajemen perubahan untuk keberlanjutan jangka panjang. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.